Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan syafaat beliau nanti di padang mahsyar akan kita peroleh ya sahabat Kis. Sengaja kita tetapkan kembali atau kita luncurkan kembali tema seputar judi online karena masih marak ya, luar biasa. Judi online ini tentu hukumnya haram ya sahabat Kis, sebagaimana konsep Al-Quran surah Al-Maidah ya, ya. Al-Maidah ayat 91 ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min 'amali syaitan. Fajtanibu la'allakum tuflihun." Ya. Iya. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar ya, maisir judi, kemudian mengundi nasib dengan panah ataupun memberikan sajian ya, memberikan makanan untuk berhala, itu semua adalah pekerjaan setan ya. Jadi di sini maisir ya, bahasa Al-Qur'annya maisir ataupun judi ya. Kalau bahasa KUHP-nya tuan hajat spell ya. Ataupun kalau bahasa asingnya gambel ya, judi, gambling ya. The good of gambler. Ya. Baik sahabat Kis, ya, kenapa diharamkan judi? Karena lebih banyak mudaratnya ya. Iya, lebih banyak mudaratnya. Dan judi adalah perbuatan setan. Jelas kalau pelaku atau penggiat judi online ini sudah tentu berdosa ya. Iya, benar. Karena barang siapa yang melakukan hal-hal yang haram diharamkan Allah tentu berdosa. Iya, benar. Kalau ganjarannya ya tentu dimasukkan ke dalam api neraka. Selama di dunia bisa saja dia dimasukkan ke dalam penjara ya, sahabat Kis ya. Iya, benar. Bisa melanggar undang-undang IT ya. Ada juga kalau dia offline melanggar KUH pidana pasal 303. Kalau judi online ini ternyata tidak diatur di dalam KUH pidana, melainkan diatur di dalam undang-undang IT dan ancamannya di atas 5 tahun. Jadi berhati-hatilah kita ya. Nah, sebelum beralih ke narasumber kita yang kedua yaitu Ustadz Martua, ada di sini sahabat Kis ya, supaya kita sama-sama maklum ya bahwa ternyata judi online ini tidak pernah kita dibuat menang ya. Iya. Tidak ada di situ peluang untuk menang. Dan beberapa hari yang lewat, masih di dalam pekan ini ya, oleh Polresta Bandung ya, sudah menangkap ada di sini penggiat judi online ya, yang ternyata dia dibayar oleh bandar ya. Iya, benar. Dibayar dia oleh bandar, seolah-olah dia membuat satu keberuntungan. Iya, bukan membuat satu streaming ya, membuat iklan seolah-olah dia menang, padahal dia dibayar. Dia membuat selebrasi di dalam media sosial, tujuan dia untuk menarik perhatian ya halayak ramai sehingga judi online ini terus menerus meningkat penggiatnya gitulah kira-kira ini. Iya, benar. Nah, jadi sebelum kita persilakan Ustadz Arkan,
ada 1 menit 40 detik ini. Kita dengarkan dulu ya. Ini. Coba ya. Akan streaming seolah-olah dia menang, yang padahalnya dia digaji untuk acting menang, yang sebetulnya dia tidak menang. Dan pengakuan dari tersangka juga bahwa judi online itu tidak akan pernah menang. Ya, yang ada hanya kalah, hanya nyetor uang tapi tidak akan pernah menang. Yang menang itu hanya karena dibayar oleh bos di luar negeri untuk seolah-olah dia menang. Tujuannya adalah supaya menarik minat para masyarakat agar ikut-ikutan terus nombok untuk bayar judi online. Nah, ya itu dia sahabat KIS ya. Ini berita dari Polresta Bandung ya, yang sudah membekuk penggiat judi online di sana ya. Nah, yang dia mau buat satu selebrasi seolah-olah dia menang. Ternyata dia dibayar oleh bandar. Setelah dibekuk dia, ditangkap dan ditahan oleh polisi, ternyata dia hanya berpura-pura ya. Jadi udah dua pasal kena dia ya. Kena dia pasal perjudian di IT ya. Kena juga dia pasal apa namanya itu? Pasal pembohongan publik ya. Iya, benar. Luar biasa kawan ini. Ya, jadi yang jelas ya, kalau dampak negatifnya judi online ini menguras kantong ya. Iya. Yang jelas ya. Kemudian ya kalau dosanya tadi udah nanti Ustaz Mertua nanti ya bidang masalah dosa. Masya Allah. Kalau saya cenderung hukum positifnya ya. Yang jelas malu lah kalau udah ditangkap ya kan. Apalagi disiarkan di medsos. Baik ya sahabat KIS, mudah-mudahan kita bisa berinteraksi pada malam hari ini. Dan barangkali sudah bisa dijangkau oleh Pak Supardi ya. Mungkin sudah normal ya Alisa ya. Sudah normal siaran kita ya. Nah, kemarin ada gangguan karena cuaca ya. Ya, demikian barangkali dari saya sebagai tausiah pembuka pada malam hari ini di program Obat Hati. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan bagi kami di studio ini. Dan semoga setelah nanti pembacaan berita kita bisa berinteraktif ya. Boleh mengenai tema ataupun mengenai hal-hal yang lain yang berhubungan dengan problematika keluarga. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ustaz, mungkin bisa dilanjutkan dengan tausiah pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maba'an, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita di malam hari ini masih bisa bertemu sebagaimana di udara, yaitu di program Obat Hati sesuai dengan tema kita, yaitu tentang rumah tangga yang insya Allah akan membentengi keluarga dari judi online. Ya pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi Al-Mukarram Al-Ustaz Tuan Romi Rambe telah membacakan surah Al-Maidah ayat 90-91 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syayatin fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Pada ayat 91 Allah juga berfirman, innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal ba'da'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah fahal antum muntahun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan.
Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kalian dari mengerjakan pekerjaan itu, dan menghalangi kalian dari mengingat Allah, maka berhentilah dari mengerjakan pekerjaan itu, dan taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulnya, dan berhati-hatilah jika kalian berpaling. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat ini sudah jelas Allah menyampaikan bahwa betapa haramnya perbuatan judi, seperti juga meminum khamar sebagaimana disampaikan dalam ayat tersebut. Oleh karena itu sudah seharusnya sebagai seorang mukmin yang beriman, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, dan yakin tentang adanya kehidupan negeri akhirat yang abadi, dan bahwa kita nanti setelah mati akan semua dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya sudah seharusnya kita menghindari perbuatan-perbuatan dosa, terutama perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena merupakan termasuk sebagai salah satu daripada dosa-dosa besar. Oleh karena itu di zaman modern hari ini banyak jenis perjudiannya, yang sebenarnya perjudian yang ada hari ini juga sebenarnya dulu sudah ada di zaman jahiliyah. Jadi judi, khamar bukanlah sesuatu hal yang baru, tapi juga sudah ada di zaman jahiliyah dulu. Dan Islam datang untuk menyelesaikan semua problematika daripada umat yang ada dari zaman jahiliyah sampai zaman era modern hari ini. Dan semua permasalahan itu termasuk judi diantaranya bisa diselesaikan oleh syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala berupa Al-Quranul Karim, yang insya Allah orang-orang beriman, dia yakin dengan kehidupan akhirat, yakin dengan adanya pahala dan dosa, tentunya dia akan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hanya mengerjakan amal-amal yang baik-baik kehidupannya untuk di negeri akhirat yang abadi sesungguhnya. Oleh karena itu banyak daripada efek buruk judi ini tentunya sahabat sekalian, ya banyak kita lihat berita-berita hari ini di mana judi akhirnya membuat permusuhan, pertikaian, perselisihan di antara sesama umat manusia. Bahkan di berita-berita kita bisa melihat bagaimana ada seorang suami yang dibakar oleh istrinya, disiram dengan bensin dikarenakan gajinya habis untuk bermain judi. Dan ada anak juga yang akhirnya mengambil harta orang tuanya tanpa sepemberitahuan daripada anak kepada orang tuanya, sehingga ini menimbulkan kekacauan dan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat yang tidak jarang berujung hilangnya nyawa daripada manusia. Dan oleh karena itulah Islam melarang perbuatan judi ini tersebut, dan masih banyak contoh-contoh lain yang bisa kita lihat hari ini di masyarakat. Oleh karena itulah kenapa Islam dan syariat Allah mengharamkan yang namanya judi. Dan oleh karena itu penting kita menjaga diri kita, keluarga kita, keturunan kita daripada perbuatan dosa ini. Sebagaimana Allah mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka Allah yang membakar. Oleh karena itu marilah kita taat kepada Allah, bertakwa di hadapannya. Mudah-mudahan keluarga kita dan anak-anak keturunan kita terbenteng di dalam keluarga yang dipenuhi dengan iman dan takwa, disinari oleh cahaya iman dan Islam, sehingga keluarga ini menjadi keluarga yang bisa membentengi bukan hanya keluarga tetapi juga masyarakat daripada pengaruh-pengaruh buruk daripada judi ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Baiklah Ustaz, terima kasih banyak. Mungkin bisa ditambahi lagi oleh Ustaz memaparkan LCM. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Tidak memperpanjang mukadimah lagi, menyampaikan dan menambahi apa yang disampaikan untuk kita yang kedua sebelum kami menyampaikan kalimat ini, bahwa kami ingin menambahi dan menguatkan apa yang disampaikan tadi, bahwa segala sesuatu yang berbentuk undian adalah diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala,
sesuai sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man la'iba bin narad syirihi faka'annama sabagha yadahu fi lahmil khinzir wa damihi." Barang siapa yang bermain dadu dan lain-lain, termasuk ini adalah judi online yang dimana tematik kepada barang ini, maka seolah-olah dia mencelupkan tangannya ke dalam daging darah babi. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya. Hadis ini mempertegas bahwa permainan yang mengandung unsur perjudian adalah haram dan diumpamakan dengan sesuatu yang najis dalam Islam. Pernyataan sahabat mulia ini juga berkuat oleh Ibnu Abbas. Apa kata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu? Judi adalah suatu yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah. Imam Malik rahimahullah ta'ala juga menyampaikan dalam kitabnya Al-Muwatta, menyampaikan apa katanya di situ, segala bentuk permainan yang melibatkan taruhan adalah haram, termasuk itu judi online. Jadi juga ada Imam Nawawi menyampaikan dalam kitabnya Al-Majmu' menegaskan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa judi offline dan online adalah haram hukumnya. Hal ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah serta ijma' ulama. Juga semua para ulama mengatakan bahwa ini tegas kita menyampaikan. Alhasil dari kesimpulan yang kami sampaikan, ya, judi online seperti bentuk judi lainnya adalah haram dalam Islam dengan dalil-dalil yang jelas dari Allah dan dari Rasulullah SAW serta dukungan dari pendapat sahabat dan para ulama. Maka harus dihindari praktek ini. Dampak negatif judi terhadap individu dan masyarakat menegaskan pentingnya mengikuti ajaran Islam yang komprehensif dan holistik dalam menjaga satu, keimanan dan ketakwaan kita. Kedua, kesehatan mental dan emosional. Ketiga, keberkahan dan ketenangan dalam hidup. Mencari rezeki yang halal dan berkah, judi merusak keberkahan harta karena diperoleh dengan cara yang tidak adil dan merugikan orang lain. Ini yang menyebabkan judi itu diharamkan oleh Allah dan para ulama. Keempat adalah keharmonisan dalam masyarakat. Karena apa? Menjaga keharmonisan dengan menghindari tindakan yang dapat memicu permusuhan dan kebencian. Nah, bagi orang yang kalah di meja judi ataupun di skater dan lain-lainnya itu membuat itu berapa orang seperti yang dibilang Ustadz tadi, berapa orang yang menghalalkan segala cara dia untuk mendapatkan chip dan lain-lain. Maka hal ini adalah merugikan diri kita, keluarga kita dan juga masyarakat sekeliling kita. Yang kelima, kesimpulan dari apa yang disampaikan tadi adalah kepemilikan harta yang halal dan adil. Ini dalam judi ini tidak adil ini. Maka secara keseluruhan sahabat yang dirahmati Allah, larangan judi dalam Islam bertujuan untuk melindungi umat dari berbagai dampak negatif yang merusak baik dari segi spiritual, mental maupun sosial. Dengan menjauhi judi termasuk judi online, umat Islam diharapkan dapat menjaga kebersihan jiwa, kestabilan ekonomi dan keharmonisan sosial serta meraih keberkahan hidup dunia dan akhirat. Semoga apa yang kami sampaikan di studio ini berkah untuk diri kami dan keluarga kami dan juga sahabat KIS dimanapun Anda berada, dan nanti akan kita perluas
pertemuan ini dalam dialog dan tanya jawab. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabillahi taufiq wabil hidayah wa bihi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita jeda sebentar dulu sahabat Kis. Untuk Anda yang ingin bertanya, silakan bertanya seputar tema kita, peranan keluarga memerangi judi online. Jangan kemana-mana, pada terus di 106,6 Kisafan Inspirasi Anda.